Hitler memiliki kemampuan luar biasa dalam mempersatukan massa dengan pidato-pidatonya yang berbau nasionalis. Hal ini mendorong banyak orang untuk terlibat dalam konflik besar, mencerminkan kekuatan retorika dalam mempengaruhi masyarakat luas. Trauma yang diakibatkan oleh Perang Dunia Kedua, beserta kekejaman yang dilakukan selama kekuasaan Hitler, mendalam dalam ingatan kolektif masyarakat. Kesadaran akan bahaya ekstremisme pun muncul sebagai pelajaran penting untuk masa depan. Kekalahan Hitler dalam ujian masuk Akademi Seni Rupa membuatnya mengalami kekecewaan yang mendalam. Kegagalan ini menandai awal dari tahun-tahun kelam dalam hidupnya, yang dipenuhi frustrasi dan kekecewaan. Kehidupan awal Hitler syarat dengan kegagalan dan kemiskinan. Ia tinggal di dalam sebuah kamar kecil dan bertahan hidup dari warisan ibunya yang meninggal dunia 2 tahun sebelumnya. Merasa tidak dihargai, Hitler menganggap dirinya seorang seniman hebat. Kemarahan mendalam pun muncul terhadap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas kegagalannya. Dengan berkembangnya pandangan antisemitisme di Austria, Hitler menemukan kambing hitam untuk berbagai kesulitan yang dihadapinya. Ia mulai terpapar pada pers antisemitik yang semakin menguatkan kebenciannya. Perang Dunia Pertama memberikan makna baru dalam hidup Hitler. Di dalam lingkungan militer, ia menemukan tempat dan pengakuan yang menjadi titik balik signifikan bagi kehidupannya. Karl Mayr, sosok penting dalam kehidupan Hitler, turut membentuk ideologi awalnya. Ia berperan dalam membantu Hitler terhindar dari pengaruh ekstremis saat itu di militer. Hitler menunjukkan bakat luar biasa dalam berbicara di depan umum, meskipun pendidikan formalnya terbatas. Mayr mengarahkan Hitler untuk belajar di Universitas Munich guna mengembangkan pemikiran dan retorikanya. Pandangan antisemitisme Hitler mulai terbentuk, terlihat dari surat-surat yang ditulisnya yang menyatakan kebenciannya. Surat tersebut menjadi dasar bagi perkembangan pemikiran politiknya yang radikal. Melalui pidato-pidatonya, Hitler berhasil meraih popularitas dengan menyentuh penderitaan rakyat Jerman. Ia mampu menciptakan antusiasme kolektif, bahkan di kalangan mereka yang awalnya skeptis. Strategi komunikasi modern yang diterapkan Hitler mengedepankan kekuatan citra. Ia berkolaborasi dengan fotografer Heinrich Hoffmann untuk membentuk dan memperkuat penampilannya di hadapan publik. Dalam pidatonya, Hitler mengembangkan gerakan dramatis dan pendekatan teatrikal. Hal ini memudahkan audiens untuk mengenali dirinya sekaligus memberikan dampak yang kuat. Hitler sangat memperhatikan setiap detail penampilannya, dari gerakan tangan hingga nada suara, untuk mempertegas pesan politik yang disampaikannya. Ini mencerminkan pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh visual dalam arena politik. Pemilihan simbol swastika oleh Hitler juga berakar dari mitologi Jerman serta ideologi ultranasionalis yang menonjolkan superioritas ras Arya. Hal ini menunjukkan bagaimana simbolisme dapat memengaruhi identitas politik yang berkembang. Meniru metode Mussolini, Hitler membentuk milisi berseragam untuk menunjukkan kekuatan dan disiplin. Langkah ini menciptakan citra yang kuat dan menarik perhatian para pendukungnya. Hitler menyadari bahwa kekerasan dan konflik dapat meningkatkan visibilitasnya di media. Ia mendorong para anggotanya untuk menciptakan lebih banyak kekacauan guna menarik perhatian publik. Setelah menghadapi kegagalan dalam kudeta, Hitler mengubah strateginya dengan menulis Mein Kampf. Dalam karya ini, ia ingin menjelaskan pemikirannya serta membangun dukungan politik secara legal. Di dalam Mein Kampf, Hitler mengembangkan ideologi ultranasionalis dan rasisme, menekankan superioritas ras Arya serta menyalahkan Yahudi atas berbagai masalah yang menimpa Jerman. Hitler merencanakan kampanye untuk meyakinkan pemilih di seluruh Jerman, namun partainya mengalami kendala finansial. Ini memaksa dia untuk mencari dukungan dari kalangan pengusaha. Hermann Göring, seorang mantan pahlawan perang, ditugaskan untuk mendekati pengusaha besar dan membujuk mereka untuk berinvestasi. Keberhasilan Göring dalam membangun kepercayaan sangat penting bagi kelangsungan Hitler. Fritz Thyssen, seorang magnat baja, akhirnya menjadi pendukung finansial utama bagi Hitler setelah Göring bernegosiasi dengan dia. Dukungan semacam ini memberikan kekuatan finansial yang sangat dibutuhkan oleh Partai Nazi. Kampanye propaganda yang bombastis meningkatkan popularitas Hitler dengan slogan-slogan yang menarik perhatian, seperti Hitler menguasai Jerman. Hal ini membuat pertemuan-pertemuan politiknya semakin diminati oleh publik. Kondisi ekonomi Jerman yang memburuk setelah depresi besar menciptakan peluang bagi Hitler.
Banyak orang mulai melihatnya sebagai harapan dan alternatif dari partai-partai tradisional yang telah gagal. Kebangkitan Partai Nazi sangat jelas, terlihat dari persentase suara yang meningkat pesat dalam pemilihan. Dari hanya 3% menjadi lebih dari 33% dalam waktu singkat, menjadikannya partai dominan di Jerman. Keberadaan IG Farben sebagai raksasa kimia memungkinkannya menciptakan inovasi besar dalam produksi bahan baku sintetis yang sangat dibutuhkan. Mereka mengembangkan bensin dan karet sintetis yang krusial untuk keperluan militer. Hitler sangat bergantung pada IG Farben untuk memenuhi kebutuhan logistiknya saat mempersiapkan invasi ke Polandia serta negara-negara lain di Eropa. Kesepakatan besar antara keduanya memastikan keberhasilan strategi militer Jerman. Dalam usaha untuk memperluas produksi, IG Farben di bawah tekanan militer Jerman berusaha membangun pabrik baru di kawasan timur dekat front Rusia. Ini mencerminkan kolaborasi erat antara bisnis dan militer pada masa itu. Proyek pembangunan pabrik oleh IG Farben memerlukan 30.000 pekerja yang sulit didapatkan kecuali dari kamp konsentrasi terdekat. Hal ini menunjukkan bagaimana perusahaan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Kondisi kehidupan di kamp Auschwitz sangat memprihatinkan, di mana para tahanan mengalami penyiksaan dan kerja paksa yang berat. Ini menjadi latar belakang eksploitasi yang dilakukan oleh IG Farben. Kesepakatan antara IG Farben dan SS memberikan perusahaan kebebasan untuk mengeksploitasi tenaga kerja tanpa batasan. Hal ini menunjukkan keterlibatan langsung perusahaan dalam sistem yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Kamp Buna Monowitz dibangun khusus untuk IG Farben dan berfungsi sebagai tempat kerja paksa bagi deportee. Kondisi kerja yang sangat melelahkan menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa. Pemilihan di antara para tahanan menjadi bagian dari proses kematian yang sistematis. Hanya 75 dari 260 pria yang berhasil selamat dari kelompok Charles setelah berbulan-bulan menjalani kerja paksa. Setelah perang, Pengadilan Internasional di Nuremberg mengejar para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Para pemimpin IG Farben diadili meskipun mereka berkilah tidak tahu tentang kondisi di kamp. Otto Ambris, yang dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun, melanjutkan karirnya sebagai ahli kimia setelah dibebaskan. Ini mencerminkan bagaimana individu dapat melanjutkan hidup mereka meskipun memiliki masa lalu yang kelam. Perusahaan IG Farben telah dibubarkan menjadi beberapa entitas, seperti Agfa dan BASF, tetapi warisannya tetap ada dalam industri. Hal ini menunjukkan bagaimana sejarah perusahaan besar dapat membentuk lanskap industri modern. Penting bagi kita untuk tetap waspada dan terus berjuang dalam mengingat sejarah kelam yang ditinggalkan oleh IG Farben. Ini mengingatkan kita untuk tidak membiarkan kekuatan negatif bangkit kembali di tengah masyarakat.